sebenarnya menurut para sepuh ataupun juga tokoh sejarawan, sebenarnya Tosan Aji ini adalah buku ataupun istilahnya ini suatu ilmu yang diturunkan dari leluhur kita. Hanya saja mungkin sudut pandang kita atau cara membaca kita yang berbeda. Nah, inilah sebenarnya yang perlu kita gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Datar Media, saat ini saya ada di Dusun Klayar, Desa Kedungpoh, Kecamatan Klimar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sahabat Datar Media, kita saat ini sudah bersama dengan Pak Tejo Suprapto sebagai perangkat Dusun Klayar sekaligus pelestari benda-benda warisan budaya leluhur serta pemerhati masalah kepariwisataan terutama di Desa Wisata Klayar ini. Dalam video sebelumnya sudah kita ulas, sudah kita bahas mengenai Desa Wisata Klayar yang salah satunya adalah ditemukannya jejak-jejak tempat pembuatan keris. Walaupun temuan tersebut berupa serpian-serpian ataupun sisa-sisa dari besi yang dipergunakan serta tempat penempakannya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang keris ini kita akan sedikit mengulas dengan media ataupun keris-keris koleksi dari Pak Tejo Suprapto ini. Inilah koleksi-koleksi keris dari Pak Tejo Suprapto. Nah, ini Pak Tejo, saya dari Datar Media channel YouTube Pak Tejo. Salam perkenalan, selamat sore. Kita ingin menggali, memberikan informasi kepada para sahabat Datar Media, terutama tentang warisan budaya leluhur yang menyangkut perkerisan ini Pak Tejo. Jadi ini saya lihat ini koleksinya banyak sekali Pak. Mungkin bisa diinformasikan ke sahabat Datar Media Pak, ini mengenai jenis-jenisnya ini apa saja, soalnya saya lihat ini ada yang besar, ada yang seragam, ada yang lebih kecil dengan bentuk yang bermacam-macam ini. Mungkin bisa diceritakan jenisnya dan keperuntukannya Pak pada saat itu Pak Tejo. Oh iya, tentunya saya ucapkan selamat jumpa kembali dulu dengan Datar Media ya Pak ya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe agar channel di Datar Media ini eksis di hadapan pemirsa semua. Oh ya, ini untuk sahabat Datar Media. Ini Pak Tejo ini juga punya channel YouTube. Jadi untuk sahabat Datar Media mengenai ulasan tentang seni, budaya dan kepariwisataan ini bisa simak ataupun ikuti channel dari Pak Tejo Suprapto ini melalui YouTube channel Wisi Ing Leluhur. Jadi untuk rekan Datar Media jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar selalu bisa mengikuti informasi-informasi terbaru dari channel Wisi Ing Leluhur dari Pak Tejo. Monggo Pak Tejo, lajengaken. Ya, mungkin untuk pemirsa dimanapun Anda berada, pemirsa setia Datar Media ataupun yang lain, ini untuk keris ini ya Pak ya, mungkin saya kurang ahli betul, karena kalau kita bilang keris atau warisan budaya yang namanya Tosan Aji, yang jenisnya itu jutaan, mungkin jutaan, dari dapur, tangguh ataupun era itu luar biasa. Lah mungkin karena saya sebagai istilahnya di sini pelestari karena tentang Tosan Aji ini, mungkin sedikit yang saya kuasai dan itu akan saya bagikan kepada pemirsa Datar Media, dan adapun kurangannya tentunya saya minta maaf apabila nanti kurang pas. Lah, untuk Tosan Aji sendiri sebenarnya ini kalau di era sekarang ya Pak ya, tentunya ini sudah sangat banyak yang istilahnya tidak berminat. Tapi sebenarnya menurut para sepuh ataupun juga tokoh sejarawan, sebenarnya Tosan Aji ini adalah buku ataupun istilahnya ini suatu ilmu yang diturunkan dari leluhur kita.
Hanya saja mungkin sudut pandang kita atau cara membaca kita yang berbeda. Nah, inilah sebenarnya yang perlu kita gali. Karena di dalam keris ini tentunya masih ada sains, ada teknologi, Betul, Pak. ada keilmuan yang luar biasa. Nah, ini tentunya mungkin nanti bukan bagian saya, yang tahu saya itu. Artinya dengan melestarikan ini barangkali kita akan ikut mencatatkan sejarah bagaimana keris itu dibuat dan istilahnya dipergunakan seperti pertanyaan Bapak tadi. Setahu saya jenis keris yang pipih, yang kecil seperti ini biasanya, Mas. Ini keris ageman, artinya dia mempunyai kekuatan, tapi kekuatan karena kesaktian keris. Jadi tidak dipergunakan untuk perang, Mas. Nah, ini tipis sekali dan ini lot 13. Nanti akan saya ambilkan sama lot 13, tapi namanya sudah berbeda, peruntukannya berbeda. Sebentar ini. Kemudian ini adalah keris sama lot 13 atau kelok 13 bila, tapi ini berbeda yaitu untuk perang. Cirinya yaitu gigir welut. Kalau orang Jawa bilang gigir welut artinya tebal, dia permukaan di garis tengahnya tebal, Pak. Jadi ini untuk perang. Ini sesama lot 13, ini berbeda namanya. Ada yang bilang ini sengkelat, kemudian ini yang Parungsari, ini ada yang bilang Mataram, ini ada yang bilang Mojopahit. Jadi monggo saya sendiri kurang begitu paham. Artinya kondisinya seperti itu. Kemudian untuk keris itu juga, Pak, kadang tadi Bapak ada pertanyaan ini kok dilonggarin. Ini kalau saya tip, barangkali pemirsa di rumah punya keris, ini kadang kalau tidak kita kontrol ini suka dibalut kain ataupun rambut. Kalau saya ini saya longgarkan. Nanti pas kalau kita mau pakai, kita mau kirap atau busana kejawen, baru kita kasih ini untuk mencegah karat sebenarnya, Pak. Karena ini rawan sekali kalau di saat musim. Trik-trik perawatan. Trik perawatan, Pak, sebenarnya itu. Termasuk keramatnya keris itu kadang juga suka merusak keris, Pak. Kadang ada yang bilang setahun sekali keris itu harus dibuka lah. Itu kasihan sebenarnya. Mestinya kalau saya ya kita kontrol lah keris itu karatnya bagaimana. Iya. Sering dibuka. Iya, tingkat kerusakannya, Pak. Atau keris kita dalam kondisi bagaimana. Kemudian jangan lupa kita buka ini gandar, ini harus kita lepaskan. Mungkin di dalam ini dia basah. Atau mungkin sudah masuki mungkin hewan, itu ya, terkontrol. Jadi kalau menurut saya jangan sungkan-sungkan. Hanya saja mungkin bagi keris yang sudah dibersihkan atau diwarangi, tipnya gunakan tisu atau kain. Kita jangan menyentuh besinya. Di saat ini untuk penopang keris biasanya gunakan kuku. Jadi jangan sampai keris itu menyentuh kulit, jangan, karena kulit mengandung garam dan itu akan memicu karat. Percepatan. Jadi biasanya seperti ini. Atau dengan warangkannya ya, Pak. Iya, begitu. Jadi monggo ini nanti pemirsa kalau ini dijaga untuk keutuhan kerisnya. Kemudian untuk keris sendiri, sepengetahuan saya memang seperti saya katakan tadi, di sini banyak keilmuan. Kalau ditanya apakah keris itu sakti, kalau menurut saya memang sakti, Pak. Bukan sakti artinya kita terus nanti kita meminta atau memuja kepada keris, tidak. Tapi di dalam keris ini sendiri kalau menurut saya memang sudah banyak ribuan maupun jutaan doa karena penempaannya, pembuatannya. Dia memilih hari, Sang Empu ini memilih hari yang bagus, dia laku tirakat. Ini sama kita bicara dengan benda mati yang punya power atau energi, apa itu, besi berani, apa itu, magnet itu sama. Jadi ini juga punya kekuatan. Nah, cuman kenapa kok sekarang banyak yang bilang kerismu itu enggak sakti lah? Ini perlu dikaji ulang menurut banyak tokoh juga, kita tanya-tanya. Ternyata sebenarnya tiap keris ini dulu oleh Sang Empu pembuatnya ini khusus untuk si pemesan, Pak. Umpamanya si pemesan si A, lahirnya Setulegi, untuk dagang. Itu semacam dikasih tombol on off, Pak. Jadi hanya si pemilik pertama itulah yang bisa menghidupkan. Nah, itulah. Nah, kemudian untuk
generasi-generasi sebenarnya masih bisa, asal dia istilahnya bisa nangguh keris ini atau bisa menghidupkan kembali tombol untuk on off-nya ini. Sebenarnya itu kalau kekuatan saya yakin masih ada. Lanjut ke keris yang ini kalau orang bilang radiator mas atau tindih, ini punya Empu Sombru, dibuat ini pijetan mas. Jadi kalau kita lihat dari lurus begini tidak lurus bilah ini, ada bekas jempolnya juga. Nah, biasanya seorang kolektor atau yang mempunyai keris yang banyak, ini pasti dia punya katanya besi budo. Nah, ini sebutannya besi budo ngaten nggih. Nih. Nah, kemudian kalau bilah-bilah yang lain saya rasa sama. Untuk pamor itu banyak sekali. Tapi yang akan saya katakan adalah salah satu yaitu kebanggaan di Desa Wisata Klayar ini. Kita masih kebagian yaitu sejarah daripada perjuangan Mbah Demang Abu Hasan, yaitu era Pangeran Diponegoro Pak, tahun 1800-an. Ini adalah pedang beliau yang kemudian kita rawat, dulu sempat nggak terawat. Ini Rian sempat tinggu sorok pacul, selempet yang gede karena nggak tahu. Nah, ternyata ini sekarang ini kita rawat. Kalau menurut para ahli ini adalah pamornya Gajah Gelar dan ini memang pedang perang. Dan ini bagian dari sejarah Desa Wisata Klayar atau Padukuhan Klayar yang memiliki pesarian atau petilasan 3 demang Mbak. Di sini Mbah Reno Yudo, Mbah Rekso Menggolo dan Mbah Abu Hasan. Nah, ini adalah salah satu senjata beliau. Termasuk keris ini juga tadi yang saya katakan Lot 13 sekitar era 1835 masih tertera jelas ini. 1835, wow, luar biasa. Ini jadi ini dua pusaka yang ada di Padukan ini yang istilahnya tinggalan dari leluhur ini. Begitu Pak. Kemudian ini di setiap keris ini kan rata-rata atau kebanyakan kan ada pamornya ya Pak ya? Iya Pak. Ada pamornya yang warnanya kontras berbeda dengan warna dasar dari kerisnya sendiri. Masa dasar kerisnya sendiri lebih gelap, kemudian pamornya dia lebih terang. Nah kemudian untuk warangkanya ini kan juga istilahnya gandoknya ya Pak ya? Yeah. Gandoknya ini juga bermacam-macam dan ada pola motif-motif tersendiri. Apakah ini juga termasuk dinamakan pamor untuk warangkanya Pak Tejo? Sebenarnya banyak orang Pak, kalau orang detail sekali dengan keris dia pengen punya keris itu yang sempurna. Jadi penganggune keris, jangkepane keris itu dia komplit. Biasanya ada yang sini pakai emas Pak, nih endoknya ini pakai emas. Kemudian ini biasanya kebanyakan orang mayoritas Timo. Nanti Timo dipilih yang pelet begini Pak, nah, pelet. Ya, ini juga bisa dikatakan pamor Pak. Ini pamor raganya ini ngingrim kalau dibilang orang. Ada yang merutu sewu, ada yang kol buntet. Dan ini kayunya kayu Timo dan kemudian sampai diukirnya pun juga orang sampai detail sekali. Ada salah satu ini juga itu luar biasa. Istilahnya mereka mengejar itu karena untuk kesempurnaan keris itu. Nah, kalau untuk pamor sendiri sebenarnya kan pamor itu ada yang pamor rekan, kemudian pamor lipat, pamor tindih. Artinya banyak sekali dan namanya pun berbeda-beda. Nah kalau di era Kamardikan seperti ini, keris Kamardikan seperti ini, sekarang sudah ada teknologi, orang itu bisa pesen pamor Pak. Kalau zaman dulu kan tidak. Si A pesen keris, netonnya ini dimulai hari ini, ditempa selama 100 hari, nanti muncullah pamor kulit semongko atau pamor istilahnya wos wutah. Kalau sekarang orang bisa pesen, saya pesen pamor udan mas, bisa dengan teknologi. Inilah salah satu handmade atau produk Kamardikan. Ini wedung namanya, senjata wedung ini Kamardikan. Wow, ternyata leluhur kita ini luar biasa sekali. Kecuali pembuatannya yang rumit, pamor menyesuaikan karakter dari si pemesan. Juga keris ini penggabungan dari beberapa unsur bahan logam, sehingga bisa dibayangkan peradaban leluhur kita ini sangat tinggi dalam membuat satu bilah keris ini. Nah, ini sangat luar biasa kerumitannya, sehingga tidak jarang dalam satu buah keris ini
pembuatannya mungkin bisa berbulan-bulan atau malah bertahun-tahun ya Pak Tejo ya. Jadi kalau sekarang saya sendiri sudah tidak bisa membayangkan pada waktu itu apinya itu, baranya itu apa gitu loh Pak. Kenapa? Karena sanggup melebur dari sekian biji besi. Kalau istilah di perkerisan ada besi mangangkang, purosani, sembujo dan lain-lain. Kemudian bisa lebur dari mungkin kalau satu bilah seperti suduk maru ini, mungkin ini tidak kurang atau tidak lebih bisa 20 kg bahan. Ini hanya diambil paling 2 on 3 on. Berarti ini kan luar biasa Pak teknologi. Kecanggihan teknologi metalurgi itulah, dalam menggabungkan beberapa unsur logam menjadi satu karya seni yang rumit dan masih mengandung nilai seni yang tinggi serta tidak lepas dari filosofi sebagai masyarakat Jawa ya Pak ya. Iya. Nah kemudian dari sekitar ini yang bisa diceritakan ada kandungan filosofinya sebagian diantaranya bisa dicontohkan Pak Tejo. Sedikit ya Pak ya, mungkin kalau kurang pas nanti minta maaf. Ini akan saya kupas. Ini adalah kalau orang Jawa bilang ini keris kebulajer. Kebulajer. Kebulajer, maisolajer, terus ya kebulajer. Ini biasanya dipakai untuk para sedulur-sedulur tani. Lah ciri-ciri yang dicari untuk pegangan keris kebulajer ini adalah biasanya ini belumbangan. Belumbangan itu ada cekungan. Cekungan bisa di-zoom. Ini menurut para sepuh di saat cekungan atau belumbangan ini dalam, berarti ini rezeki di sektor pertanian ini bagus atau banyak kalau dibiara. Itu seperti itu, ya, mitologinya seperti itu, filosofinya berarti seperti itu. Mengarah ke kemakmuran. Kemakmuran. Kalau dipegang bagus untuk sektor pertanian. Nek zaman simbah mbiyen ya sebarang tinandur dadi, bahasanya seperti itu. Kemudian kondisi keris harus utuh dari ujung sampai bawah, gonjo juga harus utuh, kemudian pesi tidak patah, biasanya itu Pak. Jadi keris itu kalau orang mau simpan, kalau yang paham betul itu biasanya dia detail sekali. Tapi ciri-ciri untuk keris yang dicari adalah di belumbangan ini. Ini untuk keris lho Pak, untuk istilahnya untuk simpenan di rumah, maksudnya seperti itu. Jadi rezekinya agung, jari ini seperti itu. Luar biasa, ini karya seni dan warisan yang dipelihara ataupun dirawat oleh Pak Tejo Suprapto sebagai kepala dusun Klayar yang juga memiliki desa wisata Klayar. Nah ini bagi sahabat Datar Media yang menginginkan informasi lebih lanjut ataupun ingin saling bertukar pikiran atau malah bertukar koleksi, nanti link YouTube dari Pak Tejo Suprapto ini kita sertakan di deskripsi video yang akan kita upload. Nanti bisa dilacak, bisa dilihat, dibuka di deskripsi dari video yang akan kita tayangkan ke depan. Nah, terima kasih Pak Tejo atas waktunya dan pengetahuannya tentang perkerisan dan budaya maupun sejarah yang ada di Dusun Klayar ini. Mudah-mudahan dengan mengenalkan tinggalan-tinggalan leluhur dan mengetahui informasi yang ada sehingga perjalanan ataupun sejarah-sejarah yang ditinggalkan oleh para leluhur kita ini bisa lestari, bisa sambungkan ke generasi-generasi penerus sehingga mereka juga melek budaya Pak Tejo. Iya. Terima kasih. Ada kurangnya tentunya minta maaf. Sukses selalu untuk Datar Media. Pesan kita untuk generasi berikutnya, cintailah warisan budaya leluhur dimanapun Anda tinggal atau pemirsa tinggal, baik dari Sabang sampai Merauke. Cintailah warisan budaya leluhur, baik itu bahasa, benda ataupun tradisi, karena itulah kejayaan bangsa kita akan terangkat. Terima kasih, salam budaya. Nah demikian sahabat Datar Media, bincang-bincang kita, bincang-bincang santai kita sore hari ini dengan Pak Tejo Suprapto. Jangan lupa subscribe, like,
dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.